Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Understand Indonesia akan membahas mengenai asma. Sebelumnya kita telah bahas asma ketika kita membedakan antara asma dan PPOK secara singkat ya. Kita akan dalami lagi asma, baik itu dari penyebabnya, gejalanya, dan mungkin sampai tata laksana yang bisa kita berikan pasien asma. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu kata kunci dari asma. Jadi kata kunci dari asma itu ada 3. Yang pertama yaitu terjadinya suatu hipersensitivitas. Yang kedua adalah suatu inflamasi kronis. Kemudian yang ketiga ada untuk asma itu bersifat reversibel. Pada poin pertama, hipersensitivitas. Jadi asma ini termasuk hipersensitivitas tipe yang pertama. Pada hipersensitivitas tipe pertama, itu terjadi sebuah pelepasan histamin oleh sel mas. Kemudian terjadinya suatu inflamasi kronis dan bersifat reversibel. Ketika kita bahas sebelumnya bahwa yang membedakan asma dan PPOK, kalau asma bersifat reversibel, kalau PPOK bersifat tidak reversibel. Reversibel di sini maksudnya ketika kita memberikan bronkodilator maka terjadi peningkatan FeV1 sebesar di atas 12%. Oke. Kemudian, yang terjadi pada asma itu sebenarnya kan sebuah obstruksi ya. Jadi, asma ini merupakan penyakit paru yang obstruksi yang dapat menyebabkan terhalangnya aliran udara. Kenapa terjadinya sebuah obstruksi pada asma? Yang pertama karena terjadinya suatu edema mukosa. Jadi, terjadi sebuah edem mukosanya. Kemudian yang kedua kontraksi dari tunica muscularis di sini nih kelihatan. Kemudian yang ketiga terjadi peningkatan mukus ya, oleh sel goblet. Jadi nanti ada sebuah mukus yang nantinya menyebabkan terjadinya halangan udara untuk melewati saluran nafas. Nah ini kita akan menilai derajat serangan asma. Jadi yang harus dipahami ketika terjadi seorang pasien datang ke IGD dengan kondisi dia sesak nafas dan ketika kita auskultasi terjadi adanya sebuah wheezing, maka yang harus kita ketahui adalah derajat serangan asmanya gitu. Derajat serangan asma kita bisa lihat dari gejalanya. Yang bisa kita lihat paling mudah itu cara bicaranya dan posisinya. Itu saja yang dilihat. Sebenarnya yang lain bisa kita perhatikan, cuma untuk hafalnya, untuk cara menghafalnya itu kita lihat dua poin penting ini aja, dari posisinya dan bicaranya. Kalau ringan itu biasanya pasien masih bisa berbaring itu. Jadi walaupun sesak tapi bisa berbaring. Kalau sedang itu pasien itu lebih suka duduk gitu. Kalau disuruh berbaring itu mungkin dia minta untuk duduk gitu. Sedangkan untuk berat itu pasien biasanya duduk bertopang lengan atau sering kita ada istilahnya itu tripod position. Jadi seperti orang gitu. Jadi tripod position untuk yang berat. Kemudian bicaranya. Kalau bicara pasien yang serangan ringan itu bisa membentuk kalimat gitu. Jadi kayak aku sakit karena ini gitu. Jadi panjang, masih bisa ngomong satu kalimat gitu. Sedangkan kalau sedang biasanya dia kalimat gitu. Jadi penggalan kalimat gitu. Sedangkan kalau berat itu kata per kata gitu, kayak sakit,
sakit, nah itu udah berat gitu. Oke, jadi dari sana kita bisa menilai bagaimana kondisi ringan, sedang, berat pada pasien tersebut. Bahkan ada juga derajat serangan yang mengancam jiwa, yaitu adanya kebingungan. Kemudian kita lihat juga dari hasil auskultasinya. Oh ya, tadi belum dibahas dari hasil auskultasinya. Kalau ringan dan sedang, auskultasinya itu terjadi wheezing di akhir ekspirasi. Biasanya ya, ekspirasi. Sedangkan berat itu biasanya inspirasi sama ekspirasi terdengar wheezing. Sedangkan kalau mengancam jiwa itu biasanya tidak terdengar gitu suaranya, itu bahkan kita bisa menyebutnya silent chest. Jadi sudah memang kadang suara napas itu tidak terdengar itu udah mengancam jiwa gitu. Dan pada video sebelumnya kita telah jelaskan bahwa untuk mengukur bagaimana kondisi dari asma ketika eksaserbasi karena tidak bisa menggunakan spirometri, maka kita bisa menggunakan alat ini. Apa nama alatnya? Yaitu alat puncak ekspirasi, atau kita sering singkat dengan APE gitu. Untuk ringan, APE-nya biasanya berwarna hijau, jadi mentok di hijau ini. Sedangkan kalau sedang itu sudah ke kuning. Ini ya. Kalau merah, nah ini yang berat dan mengancam berat. Kalau yang mengancam jiwa biasanya tidak bisa melakukan ini karena sudah tidak sadar dan memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan APE gitu. Oke ya, jadi kalau hijau ini ringan, kalau kuning itu sedang, kalau merah itu udah berat. Nah, ini untuk tata laksana dari eksaserbasi. Jadi ringan, sedang itu sama. Kemudian ketika terjadinya eksaserbasi yang berat dan mengancam nyawa, maka langkahnya itu berbeda dari yang ringan sedang gitu. Yang harus dipahami bahwa ketika terjadi eksaserbasi yang ringan dan sedang, itu di sini tata laksananya pemberian SABA atau obatnya contohnya salbutamol. Kalau dari panduan, salbutamol itu bisa diberikan maksimal 3 kali. Rentang salbutamol diberikannya itu 20 menit. Jadi nggak langsung sekaligus gitu. Tapi diberikan 1 kali dosis salbutamol, kemudian masih sesak misalkan, maka kita bisa memberikan salbutamol kedua itu dengan jarak 20 menit. Oke, sampai ketiga gitu, sampai yang ketiga. Nah, kalau misalkan masih sesak yang ketiga, maka kita bisa diberikan salbutamol plus sama itu contohnya ipropium bromida. Oke. Ini SABA. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan prednison. Prednison ini dosisnya 40-50 mg. Untuk anak itu 1-2 mg per kilogram berat badan, maksimal 40 mg. Ini maksimal ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan nih di klinik saya atau di puskesmas saya tidak ada prednison, apakah bisa diganti metilprednisolon atau dexamethasone? Jawabannya bisa. Bagaimana cara mengkonvert prednison ini ke
ke metilprednisolon dan dexamethasone, kita menggunakan persamaan kortikosteroid. Jadi ada persamaan seperti ini. Prednison, metilprednisolon, dan dexamethasone. Prednison 5, metilprednisolon 4, sedangkan dexamethasone 0,75. Bagaimana cara menggunakannya? Misalkan nih, kita mau menggunakan metilprednisolon, sedangkan ini kan yang ada dosisnya itu buat prednison gitu. Kita akan menggunakan obat metilprednisolon. Maka kita masukkan ke rumus ini, metilprednisolon 4/5 yang ada rumusnya dikali ini 40 misalkan. Maka berapa dosisnya? 8 ya. 8 kali 4 32 ya. 32 mg gitu. Nah, ini untuk dosis metilprednisolon. Untuk dexamethasone maka kita menggunakan atasnya 0,75/5. Itu kita bisa mencari dosis untuk dexa. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan dari oksigennya. Biasanya berbeda dengan PPOK yang target oksigennya itu rendah ya dibanding biasanya. Untuk asma kita punya target harus 93-95 untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak itu 94-96% ya. Nah, sedangkan untuk yang berat dan mengancam jiwa, maka biasanya pemberian kortikosteroidnya itu menggunakan kortikosteroid IV. Dan jangan lupa tanda-tanda dari kalau misalkan terjadinya sesuatu yang mengancam jiwa, maka kita harus melakukan transfer ke fasilitas yang berikutnya. Transfer ke ruangan yang cukup ini ya, kayak ICU dan sebagainya, itu untuk mengontrol bagaimana kondisi dari pasien gitu. Pemberiannya sebenarnya hampir sama, kita memberikan SABA biasanya ditambah sama, kemudian dikasih kortikosteroid biasanya yang IV, kortikosteroid yang IV gitu. Dan target saturasinya seperti ini ya. Hampir sama ya, untuk target saturasi juga hampir sama. Cuma yang menjadi poin di sini adalah kalau berat dan mengancam jiwa biasanya pemberian kortikosteroid itu intravena. Nah, tadi kan derajat eksersebasi, derajat serangan. Kalau derajat sehari-hari itu beda lagi gitu. Ada yang dinamakan intermittent, ada persistent ringan, ada persistent sedang, dan persistent berat. Nah, ini kan banyak tuh poin-poinnya. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya itu kita lihat aja dari gejalanya. Gejala siangnya ya. Karena beda lagi dengan gejala malam gitu. Gejala yang pertama ini. Nah, untuk intermittent biasanya dia itu sekali sebulan gitu. Sekali sebulan. Sedangkan untuk ringan itu sekali seminggu. Kalau ini setiap hari, setiap hari. Cuma kalau bedanya persistent sedang dengan berat, kalau berat itu biasanya sepanjang hari gitu, sepanjang hari. Jadi kalau persistent sedang tuh kayak dia setiap hari, cuma dia misalkan pagi aja gitu atau malam aja gitu, enggak setiap saat. Kalau yang berat itu setiap saat itu. Nah, ini kan setiap bulan, ini setiap minggu, ini setiap hari. Kalau misalkan nih datang dia pasien frekuensinya itu dua kali sebulan. Nah, itu masuk ke mana? Masuk ke yang intermittent, masih ke intermittent, belum ke ringan itu. Karena kalau ringan itu memang harus minimal dalam sebulannya itu 4 kali untuk masuk 1 kali per minggu gitu. Jadi ini minimal ya, minimal segini. Kemudian untuk tata laksananya, untuk yang step 1, step 2 ini berarti step 1 itu intermittent,
intermittent ya step 1. Step 2 adalah persisten ringan, sedang, dan berat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi step 1 dan 2 itu sama, yaitu pemberian ICS, formoterol ini laba. Nah, ini kan untuk ringan sedang, ini intermittent ringan, ini untuk sedang, ini berat ya. Dan ini kalau misalkan tidak berhasil di step 4, maka kita lanjut ke step 5. Nah, ini yang ringan sedang itu di sini. Ini yang sedang ya. Nah, apa bedanya yang step 1 sama step 3? Step 1, 2 ini kalau perlu gitu. Sedangkan untuk step 3 itu memang pemberian sepanjang saat cuma low dose gitu. Nah, untuk yang step 4 itu medium gitu ya. Dan berikutnya. Jadi kalau misalkan masih intermittent sama dia itu ringan, biasanya diberikannya itu kalau gejalanya saja gitu. Kalau misalkan ada gejala maka diberikan ICS sama formoterol. Jadi nggak sepanjang hari gitu, nggak sepanjang saat diminumnya. Sedangkan kalau udah sedang maka dia sepanjang hari dan low dose gitu. Dan berikutnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.